semuanya, hai. Perkenalkan, nama saya Rinalda Suryani Bondar dengan NPM 2001010068. Saya berprodi PGSD atau singkatan dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya PGA 2 di Universitas HKBP Pematang Siantar. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang definisi dari visi dan misi dan beberapa contoh visi dan misi yang saya tetapkan atau tugas dari pengantar pendidikan yang sudah ditetapkan untuk memilih beberapa visi dan misi tersebut. Mari kita lanjutkan pada video selanjutnya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang visi. 1. Visi dapat diartikan sebagai pandangan, keinginan, cita-cita, harapan, dan impian tentang masa depan. Kedua, secara istilah adalah tindakan, kekuatan, kecakapan, atau kemampuan melihat dan memahami untuk berimajinasi dalam mempersiapkan masa datang. Ketiga, visi harus singkat, langsung, dan menunjukkan tujuan puncak institusi. 4. Di dalamnya ada komitmen terhadap peningkatan mutu. Adapun fungsi visi yaitu 1. Mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan tugas pokok. Kedua, memperlihatkan hubungan antara organisasi dengan stakeholders atau sumber daya organisasi, konsumen atau citizen, pihak lain yang terkait. Ketiga, menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan. Adapun syarat daripada visi yaitu 1. Menggambarkan kepercayaan, kebutuhan dan harapan stakeholder sekolah atau madrasah. Kedua, menggambarkan apa yang diinginkan pada masa yang akan datang. Ketiga, spesifik hanya khusus untuk sekolah atau madrasah tertentu. 4. Mampu memberikan inspirasi. Kelima, jangan mengasumsikan pada sistem yang sama pada saat ini. 6. Terbuka untuk dilakukan pengembangan sesuai dengan organisasi yang ada, metodologi, fasilitas, dan proses pembelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu misi. Misi merupakan perwujudan yang lebih jauh dari visi. Secara istilah, misi adalah tujuan fundamental dan unik yang menunjukkan perbedaan suatu organisasi dengan organisasi yang lain, sejenis, dan mengidentifikasi cakupan atau skop organisasinya. Adapun syarat daripada misi yaitu 1. Menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan. Kedua, secara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Ketiga, mengundang partisipasi masyarakat luas terhadap bidang utama yang digeluti organisasi. Adapun contoh daripada visi dan misi yang sudah ditetapkan di tugas saya yaitu pengantar pendidikan yaitu 1. Visi dan misi prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Visi mewujudkan program studi PGSD sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK yang unggul dan terdepan dalam menghasilkan guru atau calon guru SD profesional, religius, berkualitas, cerdas, kompetitif, berbudaya, dan serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global pada tahun-tahun berikutnya. Misi 1. Meningkatkan mutu lulusan yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder dan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berpotensi pada tatanan global. Kedua, memiliki kompetensi keguruan yang profesional. Ketiga, mengembangkan keahlian guru. Dalam keempat kompetensi guru yang harus dikuasai, yaitu profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Kedua, visi dan misi daripada FKIP atau Fakultas Ilmu Pendidikan. Visi menjadi fakultas unggul dan berdaya saing di tingkat global berbasis teknologi informasi dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi berdasarkan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi atau Prodeo et Patria. Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, berbudi pekerti luhur dan berkarakter. Kedua, melaksanakan penelitian dalam bidang ilmu untuk mengembangkan pendidikan di tingkat global berbasis teknologi informasi. Ketiga, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang unggul dan budaya saing. Keempat, menjalin hubungan kerjasama dengan instansi swasta maupun pemerintah pada tingkat regional, nasional maupun internasional untuk pelaksanaan dan pengembangan. Ketiga, visi dan misi Universitas HKBP Nomensen. Visi menjadi universitas unggul dan berdaya saing tingkat global berbasis teknologi informasi atau online menuju generasi industri berkelanjutan berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi atau Prodeo et Patria. Misi 1. Melaksanakan perguruan tinggi Kristen untuk mewujudkan implementasi tritugas panggilan gereja dalam pengumpulan ipteks budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. Kedua, menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing. Ketiga, menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan sains atau teknologi yang memimpin pembangunan atau Science and Technology Led Development. Keempat, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka upaya menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai moto atau Prodeo et Patria. Keempat, visi dan misi pendidikan Indonesia. Visi memberdayakan semua warga negara Indonesia sehingga dapat berkembang menjadi manusia berkualitas yang mampu bersaing dan sekaligus bersanding dalam menjawab tantangan zaman. Misi 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, membantu memfasilitasi mengembangkan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Ketiga, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Kelima, memberdayakan pesan serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian video saya menjelaskan tentang definisi, visi, dan misi, dan juga beberapa contoh daripada visi dan misi tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tulisan pada saat menjelaskan video tersebut. Mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.